Sebagai informasi saja bahwa penderita AIDS ini atau HIV juga ya terus meningkat jumlahnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menemukan 90 kasus HIV AIDS di Banda Aceh. Hingga Maret 2025, sekitar 2.700 remaja berusia 15 hingga 19 tahun di Indonesia ditemukan menderita Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Dan hingga saat ini antiretroviral atau ARV masih menjadi satu-satunya obat yang mampu menekan perkembangan virus HIV/AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Gen Z Bicara Tanpa Stigma. Bersama aku Gavandria Hani dari mahasiswa keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta, yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan nih. Hari ini kita bakal bahas topik yang sering dianggap tabu, tapi sebenarnya tuh ini penting banget buat kita sebagai mahasiswa. Oke, jadi di sini kita bakal bahas soal edukasi HIV atau AIDS dan stigma sosial. Karena tantangan terbesar kita tuh bukan cuma soal di medis, tapi juga masih banyaknya stigma dan kurangnya informasi yang benar. Topik ini penting banget buat kita bahas karena masih banyak mahasiswa yang salah paham soal HIV. Oke guys, jadi di sini kita udah kedatangan 4 narasumber nih dari mahasiswa keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Mungkin bisa langsung perkenalan aja nih ya. Oke, yang pertama Kak, boleh langsung aja. Halo semua, aku Melda Sakira, biasanya dipanggil Melda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rahma, biasa dipanggil Lia. Halo semua, perkenalan nama saya Reva, bisa dipanggil Reva. Halo semuanya, saya Rizky Maulana, saya bisa dipanggil Rizky. Oke, mungkin kita bisa langsung ke topik aja ya guys ya. Yang pertama nih untuk Kak Melda, aku mau tanya nih Kak, kenapa di era digital saat ini informasi yang benar tuh masih kurang Kak tentang HIV, apalagi di kalangan mahasiswa nih? Oke, baik Kak Hagi. Menurut aku sendiri, HIV itu masih tergolong sangat tabu ya di kalangan masyarakat ataupun bahkan mahasiswa sendiri. Karena mereka malu, entah malu atau takut ya membahasnya. Jadinya mereka lebih memilih untuk mencari informasi di medsos, yang dimana di media sosial sendiri informasi-informasi seperti itu belum tentu benar atau akurat. Jadi kebanyakan hoax di sana. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi atau informasi yang valid agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, jadi karena dianggap tabu, mahasiswa malah gampang kena informasi yang salah ya Kak ya? Iya, benar banget. Dari situ kita mungkin orang yang terkena HIV mengalami ketakutan yang berlebihan. Bahkan banyak mahasiswa yang menganggap bahwa HIV itu bisa tertular lewat dengan kayak berjalan tangan, terus makan bareng, bahkan duduk di samping orang yang terkena HIV itu bisa menular. Oke, berarti dampaknya tuh justru menghambat penanganan ya. Iya, untuk Kak Reva nih, aku mau tanya ke Kak Reva, menurut kamu gimana sih kita sebagai mahasiswa untuk menyikapi hal ini? Kita perlu cara yang bijak Kak, yaitu fokus ke pencegahan dan deteksi dini. Yaitu kita harus sadar bahwa penularan bisa terjadi dari berbagai cara, yaitu semisal jarum suntik yang tidak steril atau berhubungan seksual yang berisiko. Jadi pentingnya adalah memberi edukasi kepada yang berisiko, bukan malah memberikan hukuman sosial. Dan orang yang berisiko juga berani untuk tes dan mencari bantuan Kak. Oh gitu, menarik sih. Untuk Kak Husni nih, bagaimana kalau dari sisi mahasiswa nih Kak, apa yang bisa kita lakukan supaya stigma ini tuh berkurang? Kalau menurutku tuh kayak yang paling penting kita kasih edukasi yang simple dan gampang mahasiswa pahami. Bisa kayak lewat diskusi atau buat poster atau bisa malah penyuluhan di kampus-kampus. Kalau ada misal mahasiswa yang positif HIV, kita tuh harus menjaga privasi mereka dan kasih dukungan buat mereka supaya tetap punya semangat, bukan malah menjauhin atau malah nyebarin berita mereka kalau mereka itu positif HIV. Jadi
yang lebih benar tuh kayak kita ya udah ngasih mereka, kasih semangat dan ngasih ilmu pengetahuan buat mereka biar tahu cara mereka untuk survive lagi di kehidupannya itu. Oke, berarti intinya tuh edukasi lebih harus mendekatkan ke kehidupan mahasiswa ya kak ya? Iya benar banget. Jadi supaya tuh teman-teman mahasiswa tuh jadi lebih paham dan takutnya tuh nggak berlebihan kalau infonya tuh udah jelas dari mahasiswa, dan mahasiswa itu jadi lebih bijak buat tahu cara mencegahnya, dan ya itu cukup bagi mereka, dan kita nggak bisa menghakimi mereka, dan sebaiknya kita tuh malah ngasih mereka pembelajaran, itu udah bantu banget buat mereka. Oke, terima kasih untuk Kak Husni. Aku ada satu kasus nih Kak, mungkin kita bisa langsung bahas aja ya. Gini, misal ada mahasiswa nih, dia tahu kalau teman kosnya tuh ada yang terkena HIV Kak. Lalu dia tuh panik, dia langsung ingin pindah kos, dia langsung ingin menjauhi orang itu. Bahkan dia ingin menyebarkan status temannya supaya orang lain tuh waspada ke dia. Jadi menurut kalian tuh gimana sih? Itu tuh benar atau salah sih sebenarnya? Kalau dari aku ya, menurut aku sendiri kita nggak perlu panik. Kenapa sih nggak perlu panik? Ya, yang harus teman-teman ketahui, HIV itu nggak nular lewat tinggal serumah, satu kamar mandi, berinteraksi sehari-hari, atau bahkan kontak seperti ini juga tidak menular gitu. Jadi nggak ada alasan medis untuk kita pindah kos atau bahkan menghindari orang yang terkena HIV tersebut. Benar. Kedua, jangan menyebarkan status medis orang lain, termasuk kayak itu tuh melanggar privasi orang lain ya kak ya. Kita harus menjaga kerahasiaan orang lain dan memberi dukungan moral, karena orang yang terkontaminasi HIV membutuhkan dukungan moral dan perkenalan diri. Setuju Kak Lia. Kita juga dukung dia untuk minum ARV. Obat ini bisa mendeteksi jumlah virus sampai tidak terdeteksi. Jadi ODHIV bisa hidup sehat dan produktif. Tepat. Jadi kita tuh sebagai teman harus bantu dengan kayak cara paling sederhananya, kita tuh nemenin mereka di tengah-tengah permasalahan mereka yang banyak orang yang lagi ngejudge mereka atau entahlah yang lain. Jadi kita tuh bantu support mereka dan ngarahin mereka buat tetap berobat ke layanan kesehatan dan gak ikut nyebarin gosip mereka. Jadi itu lebih baik daripada kita tuh buat mereka jadi panik. Jadi teman kita tuh bakal ngerasa aman kalau kita juga bisa buat mereka aman kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Husni. Tapi gimana nih kalau semisal penghuni kos tuh masih takut soal penularan HIV ini? Apa yang seharusnya kita lakukan sebaiknya? Jadi kalau misalnya ada penghuni kos atau bahkan orang lain yang masih takut nih untuk hal tentang penularan HIV, jadi kita tuh sebenarnya bisa ngejelasin secara perlahan tentang penularan HIV yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bener banget Kak, dan yang paling penting kita harus tetap menjaga privasi orang lain serta jangan diskriminatif orang yang terkena HIV. Oke, terima kasih untuk kakak semua. Sekarang kita luruskan beberapa mitos nih kak, karena masih banyak berita tentang mitos atau fakta sih ini sebenarnya gitu. Jadi mungkin ada yang masih kurang ngerti ya tentang ini. Mungkin di sini nanti ada 4 pertanyaan kak. Yang pertama, HIV itu menular lewat gigitan nyamuk atau kolam renang. Itu mitos atau fakta Kak Wilda? Kalau menurut aku itu mitos sih Kak. Oh, kenapa kok bisa mitos nih Kak? Karena HIV sendiri nggak menular lewat nyamuk, air, keringat, atau bahkan air liur. HIV sendiri tuh gini loh, menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang
penderita HIV tersebut seperti melalui darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, dan bahkan cairan ASI. Oke, terima kasih. Mungkin langsung ke soal kedua aja ya kak ya. Kalau orang terdiagnosis HIV berarti ini tuh akhir dari segalanya. Ini tuh mitos atau fakta sih kak? Ini mitos sih. Kenapa kok bisa mitos nih kak? Dengan ARV yang rutin, HIV bisa dikendalikan. Dari HIV itu tetap bisa beraktivitas kayak kuliah, bekerja, bahkan berkeluarga. Oke, terima kasih. Langsung ke soal ketiga aja ya. Ibu hamil positif HIV bisa melahirkan bayi negatif. Itu mitos atau fakta sih Kak Reva? Fakta kak. Kenapa kok bisa fakta nih Kak? Dengan HIV sejak hamil dan pemeriksaan secara tepat, resiko penularan ke bayi itu sangat minim kak. Oke, sangat minim. Oke, kita langsung ke nomor 4 aja kali ya. Fisik OD HIV bisa langsung dikenali. Itu mitos atau fakta nih Kak Husni? Menurut saya itu mitos, karena banyak orang yang mengidap HIV itu fisiknya tetap sehat. Cuman untuk mereka tahu itu hanya lewat satu tes HIV. Oh gitu. Kita juga sering kan mendengar soal tes HIV. Ini tuh sebenarnya tes yang memalukan atau enggak sih Kak? Tidak kak, tes justru penting untuk tahu kondisi diri sendiri. Semakin cepat tahu, semakin cepat juga ditangani kak. Oke, luar biasa ya. Jadi musuh sebenarnya tuh bukan orangnya ya, tapi ketidaktahuan dan stigma. Iya benar banget Kak Hani, kita harus jadi generasi yang peduli, paham informasi yang benar, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Kalau pernah melakukan aktivitas beresiko, tes HIV bukan hal yang memalukan. Justru itu bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, jadi ya kita stop lelucon atau gosip yang menyudutkan HIV atau AIDS di kampus. Kita harus bikin lingkungan yang aman dan saling menghargai. Dan jangan lupa, perubahan bisa dimulai dari hal kecil, yaitu dengan belajar dan mau belajar untuk mendengar dari orang lain, mulai dari tidak menghakimi mereka dan ikut membantu memberi semangat kepada pengidap HIV. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Oke, mari kita bawa edukasi ini ke luar ruangan. Mungkin cukup sekian ya Kak ya untuk podcast sesi ini. Ada sedikit catatan penting nih untuk kita. Mungkin ketakutan tuh yang bikin kita salah karena kita menjauhi orangnya. Sebenarnya kita tuh tidak perlu menjauhi orangnya. Yang penting kita paham soal penyakitnya, kita mengedukasi orangnya untuk pelayanan kesehatan supaya pemahaman dia juga tidak salah. Stigma di kampus juga akan berkurang jika semua mahasiswa mengetahui berita yang benar ya Kak ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, saya ada jargon nih Kak, satu jargon aja. Oke nih, seru nih. Oke, nanti bisa ikutin saya Kak ya. Jauhi penyakitnya bukan orangnya, saling jaga dan stop stigma. Oke, gitu Kak? Bisa Kak? Oke. 1, 2, 3. Jauhi penyakitnya bukan orangnya dan saling jaga, stop stigma. Oke, terima kasih buat kakak-kakak semuanya. Mungkin sudah cukup sekian. Saya juga ingin pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.